Gunting Cina hanya sebiji, gunting siantan berbilah-bilah. Hargai dan jalani hidup ini, karena hidup adalah anugerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan aku, Bunda Twin, ibu rumah tangga dengan anak kembar yang tinggal di rumah kayu yang sangat sederhana. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat, tetap semangat, dan Allah limpahkan kebahagiaan serta apa yang kalian cita-citakan bisa terwujud sesuai dengan harapan. Amin. Senang banget masih bisa untuk sapa-sapa teman-teman lagi hari ini ya, bisa menemani aktivitasnya teman-teman lagi. Kali ini aku awali dengan aktivitas aku beres di tempat tidur ya teman-teman, itu masih pagi. Dan sekedar informasi teman-teman, video aku hanya akan aku upload di channel YouTube aku ini dan juga di fanspage aku atas nama Bunda Twin Rumah Kayu ya. Jika ada video aku ini diupload di fanspage lain gitu selain Bunda Twin Rumah Kayu, berarti akun tersebut adalah akun palsu dan mohon bantuannya untuk di-report ya akun tersebut. Nah teman-teman, di sini tuh aku mau beres-beres di kamar dulu ya, sambil nunggu cucian pastinya ya teman-teman. Nah di sini tuh aku mau rapi-rapiin di area ini tuh kayak apa ya, kotak-kotak anti nyamuk yang udah habis gitu. Jadi ini tuh belum dibuang, jadi sekalian aja mau aku buang dan aku rapiin. Oke, kamar udah rapi, lumayan rapi lah ya teman-teman. Kenapa aku nggak susun di tempat tidur aja? Karena kalau aku susun di tempat tidur itu nanti bakalan diberantakin anak-anak tuh cepet banget gitu ya. Jadi udah biarin aja lah, bantalnya itu aku susunnya di situ aja. Oke, next di sini aku lanjutin buat ngejemurin pakaian-pakaian aku ya pastinya. Aku tuh memang aktivitasnya selalu gini ya teman-teman, setiap hari, karena memang aku tuh tim yang nyuci setiap hari. Jadi jangan heran kenapa sih kok misalnya videonya itu selalu ada yang aja ngejemur-jemur pakaian gitu ya. Biar kalian itu juga kerekam teman-teman di alam bawah sadar kalian. Kalau misalnya kita itu bagus itu memang nyuci itu setiap hari, agar apa? Agar cucian kita itu nggak yang numpuk banget. Aku tuh memang selalu ngusahain teman-teman buat nyuci itu setiap hari gitu ya teman-teman, biar kayak apa ya, biar kayak lebih lega, dan juga pastinya aku tuh bakalan lebih teratur gitu ya teman-teman dalam urusan cucian ini gitu. Karena kalau misalnya kayak aku ini nggak bisa teman-teman nyuci itu dalam sekali 2 hari gitu ya, karena pasti bakalan numpuk banget sih pakaian. Apalagi kan kalian tahu ya, anak-anak itu kan nggak pakai pampers 24 jam gitu. Mereka tuh cuma pakai pampers tuh ketika mau tidur malam hari aja. Jadi otomatis pakaian celana-celana mereka tuh banyak banget gitu ya yang kotor, kena pipis segala macem gitu ya. Jadi aku harus cuci, karena kalau enggak ntar mereka nggak ada celana gitu. Ada nggak nih teman-teman anak-anak kalian itu yang kalian biasain seperti anak-anak aku juga yang pakai pampersnya itu cuma di malam hari doang pas mau tidur? Kalau ada tulis di kolom komen ya. Dulu itu kenapa aku itu bikin kayak gitu? Karena dulu itu menyesuaikan banget dengan keadaan ekonomi ya teman-teman. Jadi dulu itu anak-anak itu memang apa ya? Memang keadaan ekonomi kami itu kan nggak stabil gitu ya. Kami ada hutang gitu teman-teman. Terus juga anak-anak itu yang harus dibiayai itu ada 2 gitu. Sedangkan pendapatan itu nggak ada pendapatan tambahan. Jadi gimana caranya biar semuanya itu tuh bisa terkontrol dengan baik. Jadi aku memutuskan untuk dipampersin anak-anak ketika tidur, karena dulu aku udah pernah nyoba anak-anak itu nggak pakai pampers pas mau tidur dan aku kewalahan. Alhasil aku jadinya sakit karena kurang tidur, bolak-balik ngegantiin anak-anak itu celana gitu teman-teman, ngeganti alas gitu ya, dan kewalahan banget karena cucian yang numpuk selalu gitu. Makanya aku memutuskan gitu ya teman-teman buat dipampersin anak-anak itu pas mereka itu mau tidur. Jadinya kan aku tuh tenang ya, jadi nggak bolak-balik aku bangun di tengah malam. Ya tetap aja sih aku tuh bangun di tengah malam itu ya teman-teman, karena anak-anak itu kan suka minta susu, cuman nggak yang serepot dulu. Kalau dulu tuh ya teman-teman baru kepejam mata gitu ya, ntar ada yang ngowek lagi karena memang celananya basah gitu. Makanya ya teman-teman, aku tuh memutuskan untuk dipampersin aja anak-anak itu pas mereka itu mau tidur. Dan alhamdulillah sih teman-teman, itu tuh bener-bener bermanfaat banget buat aku ya. Jadinya aku tuh istirahatnya juga lumayan cukup gitu. Oke, di sini aku lanjutin buat bersih-bersih di dapur ya pastinya, karena kan tadi pakaian udah aku beresin gitu ya. Dan di sini aku tuh mau lanjut buat buat salin gula teman-teman. Jadi tadi tuh aku minta tolong ke Pak suami buat salin gula, ternyata disalin itu ke toples yang kecil. Jadinya gulanya itu ada sisanya gitu. Makanya ya udah aku pindahin aja ke toples yang gede. Karena gulanya itu baru aku beli gitu loh teman-teman. Karena gula yang kemarin pas aku beli belanja bulanannya tuh udah habis gitu. Karena kan keseringan bikin es teh nih pas bulan puasa kayak gini gitu ya. Jadinya gulanya itu habis, dan itu aku beli kemarin 1 kilo, dan aku beli lagi tehnya karena tehnya itu juga habis gitu.
Kadang gitu ya teman-teman, kalau udah minta tolong sama pak suami itu suka nggak sesuai dengan yang kita harapkan. Ya kali gula 1 kilo dibikin itu di toples yang kecil gitu ya. Makanya tadi tuh pas pak suami udah berangkat kerja, ya udah aku pindahin gulanya gitu, biar gulanya itu tuh ke dalam toples semua gitu ya, biar nggak ada yang di luar-luar gitu. Oke, aku lanjutin buat nyapu ya, karena kan tadi udah ngelap-ngelap juga. Sebenarnya kalau misalnya nyapu itu sebaiknya memang kita ngelap dulu teman-teman, kita elap-elap dulu di bagian-bagian atas yang perlu dilap, baru kita itu sapu dan baru nanti itu dipel gitu. Karena kalau misalnya kita udah nyapu terus nanti kita ngelap lagi, nanti debu atau kotoran-kotoran itu kan jatuh lagi ke lantai, jadinya harus nyapu lagi gitu, jadi malah ribet gitu kan. Makanya usahain ngelap-ngelap dulu atau bersih-bersihnya itu di bagian atas dulu, baru nanti itu ke bagian bawah. Nah itu di sana kalian jangan salfok sama tripod aku, itu tripod baru aku ya teman-teman. Aku belum ada pakai sih ya tripod baru aku itu, rencananya ring lightnya pengen aku lepas dulu baru nanti aku pakai, karena kan aku lagi nggak bikin video yang membutuhkan ring light gitu ya teman-teman. Jadi ya biarkan aja lah gitu ya, nanti tuh ring lightnya dicopot dulu. Tripod aku yang lama itu tuh teman-teman, aku tuh ikat-ikat pakai karet gitu loh teman-teman, karena memang dia itu pengganjalnya untuk si apa ya, untuk panjang mendekinnya itu tuh udah lost teman-teman, bautnya udah nggak ada gitu. Jadinya dia itu kalau misalnya nggak diganjel gitu ya pakai karet gelang gitu, dia itu suka turun-turun sendiri teman-teman. Jadinya aku tuh ganjel dan makanya aku beli tripod lagi gitu ya. Ya kalau karena apa ya, karena memang aku budgetnya itu nggak terlalu banyak ya, aku belinya yang murah-murah aja dulu ya, nggak apa-apa lah ya. Semoga lah ini tuh awet, karena harganya juga kan 60 ribuan. Di sini aku lanjutin buat nyapu di ruang serbaguna, dan itu tuh ada anak-anak di luar lagi main sepedaan, dan sepedanya itu dipreteli, diutak-atik, dirobohin. Ya begitulah teman-teman, namanya juga anak-anak gitu ya. Jadi aku suruh anak-anak itu geser-geser tapi nggak mau geser. Jadi aku nyapunya pelan-pelan ya. Tapi di sini kelihatannya aku nyapunya tuh kenceng, karena memang itu kayak apa ya, kayak apa sih namanya? Kayak videonya tuh aku cepetin teman-teman. Dan di sini aku lanjutin buat beberes di ruang, di teras ya. Dan mohon maaf ini tuh kelihatan gelap karena memang itu efek dari panas matahari yang lumayan terik teman-teman. Jadi tadi tuh tiba-tiba dia itu menggelap sendiri gitu ya, karena memang cuaca. Kalau pencahayaan handphone itu ya tergantung juga dari keadaan keadaan cuaca di sekitar teman-teman. Kalau misalnya dia itu terlalu panas dan sering tiba-tiba mendadak mendung, tiba-tiba panas gitu ya. Nah itu biasanya bakalan ngaruh juga ke video kita. Dan itu kenapa si adek itu dia pakai singlet doang dan kakak pakai baju, karena adek itu tadi tuh demam teman-teman. Makanya juga ini tuh aktivitasnya ini aku udah kesiangan banget ya. Aku tuh aktivitasnya nunggu si adek itu udah mau main dulu, udah mau makan dulu, karena memang tadi pagi badannya tuh tiba-tiba panas teman-teman. Masya Allah, bergantian lah kami ini sakit ya teman-teman. Dari aku sampai ke anak-anak juga itu bergantian demam gitu ya, karena karena mungkin efek cuaca gitu ya. Aku tuh sempat khawatir teman-teman, karena kan aku tuh udah mau pulang kampung gitu ya, tapi malah kami tuh bergantian demam. Makanya kalau pas anak-anak itu sakit aku fokus ngurusin mereka dulu gitu ya. Jadi tadi pas anak-anak itu sakit, si adek demam gitu ya, aku itu nggak ngapa-ngapain teman-teman, aku biarin aja dulu ya. Tapi aku muter cucian gitu, karena kan cucian itu nggak perlu ditungguin gitu. Dan aku ke apotik buat beli parastamol, karena kebetulan stok parastamol itu habis. Dan tadi tuh pas aku mau ke apotek itu sebenarnya aku tuh bingung teman-teman. Jadi pas anak-anak bangun, Pak suami itu udah berangkat kerja gitu ya, tapi belum terlalu lama Pak suami pergi. Alhasil aku memutuskan untuk nelpon Pak suami ya teman-teman, dan kebetulan Pak suami itu belum terlalu jauh. Jadi aku minta tolong Pak suami itu buat pulang dulu gitu ya, karena aku bilang aku mau ke apotik buat beli obat karena si adek itu demam panas. Tapi alhamdulillah memang karena aku tuh cepet ngasih parastamolnya gitu ya. Terus anak-anak itu udah agak mendingan gitu loh teman-teman panasnya gitu ya. Langsung dia itu mau makan gitu. Dan aku kasih susu, terus dia itu rebah-rebahan gitu. Setelah dia udah mulai mau main, baru dari situ aku mulai beraktivitas. Jadi aktivitas aku tuh udah kesiangan banget. Kayak mulai aku tuh aktivitas itu udah jam 9 apa jam 10-an gitu teman-teman. Jadi ini tuh benar-benar kejar-kejaran banget aku sama waktu jam tidur siangnya anak-anak. Karena anak-anak itu kan udah aku buat jadwal tidur siang gitu ya di atas jam 12 gitu. Jadi sebelum anak-anak itu jadwal tidur siang, kerjaanku harus beres dulu biar nanti pas anak-anak tidur siang aku juga bisa ikut istirahat, karena aku tuh memang butuh banget istirahat teman-teman, karena kondisi badan aku tuh memang belum fit. Oke deh, lanjut dulu ke videonya ya. Kebanyakan nyerocos. Di sini aku lanjutin buat nyuci piring, karena cucian piring ini juga udah numpuk.
Pokoknya kalau misalnya pas anak-anak itu, anteng gitu ya, aku nggak sia-siain waktu teman-teman, aku manfaatin gitu. Jadi tadi si adek itu memang sempat rewel gitu ya pas pagi-pagi karena badannya panas, tapi setelah badannya itu nggak panas, dia itu udah sibuk main teman-teman, udah mau makan, udah mau minum susu gitu ya. Kalau tadi pagi itu pas aku kasih susu dia itu nggak mau teman-teman, diminum itu cuman dikit doang, dia itu nggak mau gitu. Nah kalau sekarang itu udah mau. Oke, ini ya cucian piring udah beres ya teman-teman. Alhamdulillah, pokoknya ini tuh seneng banget cucian piring ini udah kelar gitu ya. Karena sempat mumet juga ngeliatin cucian piring itu numpuk banget, masya Allah. Tapi sekarang ini udah aku beresin cucian piring aku ini, jadi rasanya itu lebih lega gitu ya teman-teman. Oke lanjut nih teman-teman, di sini tuh aku mau unboxing paket sebelum aku itu mau nidurin anak-anak. Jadi mereka tuh lagi asik main di dalam rumah. Aku mau unboxing paket. Jadi paket itu datangnya sebenarnya udah beberapa hari yang lalu ya teman-teman, tapi aku nggak buka-buka karena rencananya ini aku pengen buka barengan sama Mam Rica Ramayani gitu ya. Karena memang ini tuh dibeliin sama Mami Banaca. Terima kasih ya untuk kakakku Mami Banaca yang cantik dan baik hati. Jadi kami tuh beli baju yang samaan gini loh teman-teman. Aku Mami Banaca sama Mam Rica gitu ya. Jadinya rencananya pengen dibuka bareng-bareng sama Mam Rica, cuman karena kemarin itu aku sakit, terus anak-anak sakit, hari juga hujan, aku nggak sempat ke sana. Jadinya Mam Rica nyuruh aku buat buka sendiri dulu. Jadi nanti tuh pas aku ada sempat waktunya aku nganterin buat bagian dia gitu. Ini tuh baju daster ya teman-teman, belinya itu di TikTok Shop. Ini tuh cakep banget sih ya. Harganya tuh kalau nggak salah ingat itu 50 ribuan deh teman-teman kalau nggak salah ya kata Mami Banaca. Tapi ini tuh bagus teman-teman, ini tuh bahan crinkle, terus juga ini tuh busi friendly ya teman-teman, dia itu ada resletingnya gitu. Dan itu cakep teman-teman, ini tuh buat aku ini tuh pas banget gitu ya, agak longgar sedikit, jadi tuh enak banget buat dipakai aktivitasnya. Alhamdulillah dapat baju baru nih teman-teman dari kakak aku yang paling cantik yaitu Mami Banaca. Alhamdulillah ya dapat baju daster baru, ya lumayan lah ya buat baju-baju ngonten teman-teman. Ini juga tangannya tuh nggak terlalu panjang, jadi dia tuh enak gitu ya buat dipakai aktivitas. Oke, beres aku unboxing, lanjut tadi tuh aku mandiin anak-anak dan di sini tuh lanjut mau pakein baju. Jadi aku mau pakein baju mereka itu tuh di kamar aja karena memang panas banget teman-teman. Ini tuh karena udah siang gitu ya. Jadi aku ngerasa gerah banget, jadinya di kamar ini aja biar bisa nyalain kipas. Karena kan aku masih punya satu kipas ya. Jadi ya cuman di kamar ini doang deh yang agak adem gitu ya. Makanya aku tuh pengen banget bisa beli kipas lagi. Cuman ntar aja deh ya kalau misalnya abis pulang kampung ada budget sisa ya teman-teman, baru deh beli kipas lagi gitu ya. Karena memang butuh banget sih kipas teman-teman biar lebih nyaman gitu. Apalagi di ruang serbaguna itu benar-benar butuh banget. Kadang tuh kan lagi nonton TV, lagi nyantai, nggak ada kipas itu beneran deh gerah banget. Oke, itu si kakak udah beres ya aku pakein baju. Itu yang baju warna biru itu adalah si kakak ya teman-teman. Nah ini si adek lanjut aku pakein baju. Dia itu karena udah nggak panas, jadi aku mandiin deh teman-teman. Jadi mandinya tadi pakai air anget ya dua-duanya, biar badan itu lebih ringan. Pokoknya kalau anak-anak udah mulai demam teman-teman, sakit gitu ya, terus mereka itu batuk pilek, nah itu sebaiknya mereka dimandiin pakai air anget ya, biar badan mereka itu lebih enak. Pokoknya kalau udah dimandiin pakai air anget kayak gini, aku jamin teman-teman tidur anak-anak itu lebih enak nanti. Terus juga badan mereka itu lebih seger gitu ya. Terus anak-anak itu nggak bakalan tambah sakit gitu teman-teman, insya Allah ya. Karena aku udah sering banget coba ya kalau pas anak-anak itu sakit terus badannya itu udah nggak panas gitu ya, aku mandiin itu pakai air anget gitu. Oke, beres dipakein baju, lanjut di sini aku mau nyiapin mereka itu buat tidur ya seperti biasa. Dan tadi tuh aku juga udah ngasih si Ade itu paracetamol lagi teman-teman, biar istirahatnya itu lebih tenang gitu ya, lebih nyenyak juga tidurnya gitu. Dan juga panas itu bener-bener hilang teman-teman. Alhamdulillah si Ade itu udah mulai aktif lagi, itu kalian bisa lihat sendiri. Dia itu pinter banget, dia itu lagi nyusunin bantal tuh teman-teman, masya Allah gemes banget. Oke, itu si adek aku nyuruh ngambil selimutnya ya, karena selimutnya itu ditinggal di luar, jadi aku suruh ngambil selimut dan alhamdulillah itu dia pintar banget ngambil selimutnya. Nah sekarang aku mau tidurin anak-anak dulu, nanti setelah mereka itu terlelap aku juga bakalan ikutan tidur sih teman-teman ya, biar aku juga bisa istirahat gitu.
Oke teman-teman, terima kasih banyak untuk kalian yang udah ngikutin aktivitas aku dari awal sampai akhir dan gak di skip ya. Sampai ketemu lagi teman-teman di video aku yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.